Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal yang sangat mirip dengan USBN Matematika Wajib Kurikulum 2013 tahun 2019 bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan, koreksi silahkan isi kolom komen. Oke, nomor 13. Seutas tali dibagi menjadi 4 bagian dengan panjangnya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek adalah 15 cm dan yang terpanjang adalah 120 cm, maka tentukan panjang tali semula. Oke, solusinya yang terpendek kita anggap sebagai suku pertama, yaitu 15, dan suku pertama itu biasanya dilambangkan dengan A. Kemudian untuk suku keempat, jadi yang terpanjang ini sebagai suku keempat karena dia dibagi menjadi 4 bagian. Jadi yang terpanjang adalah suku keempat, yaitu 120. Nah, pada deret geometri U4 itu adalah AR pangkat 3 sama dengan 120. Karena kita punya A15, maka kita ganti A-nya dengan 15 seperti ini. Berarti 15 R pangkat 3 sama dengan 120. Nah, 120 bisa kita bagi 15, maka kita dapat 8. R pangkat 3 sama dengan 8. Maka R pangkat 3, 8 itu boleh kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Berarti R adalah 2. Nah, karena R kita sudah dapat 2 dan kita memiliki A, maka kita bisa mencari panjang tali semula. Berarti menjumlahkan semuanya, berarti itu dianggap sebagai S4. Maka S4 itu A dikali R pangkat 4 kurang 1 per R kurang 1. Ya, jumlah 4 suku pertamanya. Nah, karena A udah ada, kita ganti. T15 R kita 2 pangkat 4 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. 2 pangkat 4 itu 16. Ya, berarti 16 kurang 1 yaitu 15. Maka 15 kali 15 yaitu 225. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 14, limit X mendekati 2 untuk X kuadrat tambah 3X kurang 10 per X kuadrat kurang 4. Nah, solusinya pertama kita coba dulu untuk memasukkan nilai X-nya, yaitu 2. Ya. Berarti ini 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurang 10 per 2 kuadrat kurang 4. Ini menjadi 4 tambah 6, 10 kurang 10, 0. Ini 4 kurang 4, 0. Berarti 0 per 0. Nah, di dalam mengajarkan limit 0 per 0 ini tidak boleh. Nah, cara agar lebih simpelnya, ya, untuk menyelesaikan limit ini cukup dengan membuat turunan pembilang per turunan penyebut. Jadi, untuk di pembilang X kuadrat tambah 3X kurang 10, turunannya adalah 2X tambah 3, 10 turunannya 0. Ya, bilangan bebas turunnya 0. Nah, per X kuadrat kurang 4, berarti X kuadrat turunannya adalah 2X, 4 turunannya 0. Nah, ini dia. Maka kita ganti X-nya 2, 2 kali 2 tambah 3 per 2 kali 2, ini 4, 4 tambah 3 per 4, yaitu 7 per 4. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 15, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 18x tambah 15 naik pada interval. Solusinya, fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 18 tambah 15, turunannya adalah 6x kuadrat tambah 12x kurang 18, ya. Agar fungsi kita naik, maka turunan pertamanya syaratnya adalah besar dari 0. Berarti 6 kuadrat kurang 12x kurang 18 besar dari 0. Ini bisa kita bagi 6. Berarti menjadi x kuadrat ini bagi 6 min 2x kurang 3 besar 0. Nah, ini kita faktorkan, dikali dia min 3, dijumlah dia min 2. Berarti kita dapat X kurang 3, X tambah 1. Ya. Artinya titik pembuat nolnya adalah 3 atau min 1. Kemudian kita buat garis bilangan. Ya. Di sini min 1, di sini 3, dan selalu plus min plus. Nah, karena tanda pertidaksamaan kita adalah besar dari 0, maka daerah positif yang kita arsir. Ini dia. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan X-nya kecil dari min 1 atau X-nya besar dari 3.
Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 16, Pak Andi ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang untuk itik peliharaannya seluas 256 meter kuadrat. Kandang tersebut akan dipagari dengan kawat duri seharga 15.000 per meter. Pernyataan yang benar adalah, pertama kita cari terlebih dahulu. Karena berbentuk persegi panjang dan luasnya diketahui, luasnya 256, maka P kali L adalah 256. Artinya L itu adalah 256 per P. Nah, karena kita ingin mencari panjang kawat, ya, maka berarti yang kita cari adalah keliling. Keliling sama dengan 2P tambah 2L. Kita ganti L-nya dengan ini. 2P tambah 2 dikali 256 per P, kita dapat 2P tambah 2 kali 256 512 per P, ini adalah P pangkat min 1, ya. Berarti kita dapat turunannya ke absen, berarti 2P turunnya 2 terhadap P, berarti ini min ke depan min 512 P pangkat min 2, berarti min 1 kurang 1 min 2. Nah, atau kita bentuk positifnya, berarti 2 dikurang 512 per P kuadrat. Nah, agar panjang kawat itu minimum, maka ke absennya sama dengan 0, ya. Berarti ini adalah 0. Berarti 0 sama dengan 2 kurang 512 per P kuadrat. Artinya 2 sama dengan 512 per P kuadrat, ya. Berarti kita kali menjalan seperti ini, ya. Berarti P kuadrat sama dengan 512 per 2. 512 per 2 adalah 256. Artinya P-nya adalah 16. Karena P kita 16, kita dapat L 256 per P tadi. P kita ganti dengan 16, maka dapat juga L-nya 16. Nah, sehingga kita dapat keliling kandang. Keliling itu adalah 2P tambah 2L. Kita ganti P dengan L-nya 16 di 16. Berarti 2 kali 16 32, ini juga 32, berarti 32 tambah 32 64. Sehingga biaya pemasangan kawat biasa meternya adalah 15.000, berarti biayanya sama dengan 15.000 kali kelilingnya. Berarti 15.000 dikali 64 yaitu 960.000. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 17, integral dari 6x kurang 1 dikali 6x kuadrat kurang 2x tambah 1 dipangkatkan 3. Jadi kalau seperti ini, kita menyelesaikan dengan cara metode substitusi, ya. Berarti integral dari 6x kurang 1 dikali 6x kuadrat kurang 2x tambah 1 pangkat 3. Cirinya ada berpangkat yang lebih besar. Maka yang di dalam pangkat itulah yang kita misalkan sebagai, kita anggap sebagai U. Berarti 6x kuadrat kurang 2x tambah 1 adalah U. Kita turunkan. Ini menjadi 12x kurang 2 dx sama dengan du, artinya dx sama dengan du per 12x kurang 2. Maka ini menjadi, ya, kita ganti u nih, u pangkat 3, dx itu adalah du per 12x kurang 2. Ini bisa kita bagi, kita dapat 2, artinya 1/2 integral u pangkat 3 du, yaitu integral u pangkat 3 du adalah 1/4 U pangkat 4, karena dia diintegralkan pangkatnya bertambah 1, berarti pangkat 4, ya. Ini 1/8 dan U itu kita ganti kembali menjadi ini. 1/8 6x kuadrat kurang 2x tambah 1 berpangkat 4 tambah C. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 18, jika turunan pertama fungsi fx adalah f absen x sama dengan 6x kurang 4 dan f-1 sama dengan 10, maka fungsi fx adalah, hubungan fx dengan f absen x bisa kita buat seperti ini. Berarti fx itu adalah integral dari f absen x dx. Kita ganti fx f absennya itu 6x kurang 4, ini dia. Berarti kita integralkan menjadi ini. Jadi karena dia berpangkat 1 jadi pangkat 2, berarti 6x kuadrat per 2, 4 integralnya 4x. Ini bisa kita bagi dapat 3. Berarti 3x kuadrat kurang 4x tambah C, ya. Nah,
Karena kita punya F-1 adalah 10, maka kita ganti ini dengan min 1. Berarti 3 kali min 1 kuadrat kurang 4 kali min 1 tambah C adalah 10. Berarti ini min 1 kuadrat adalah 1 kali 3, 3. Ini min 4, min 1 plus 4. Berarti 3 tambah 4 tambah C adalah 10. Yaitu 7 tambah C adalah 10. Jelas C-nya adalah 3. Sehingga fungsi f(x) kita adalah 3x kuadrat kurang 4x tambah 3. Jadi jawabannya adalah A. So, nomor 19. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4 dan Y sama dengan 1 kurang x. Oke, solusinya supaya lebih simpel konsepnya ya. Jika diketahui daerah yang hanya dibatasi oleh dua kurva, ya ini dia, maka luas daerah itu adalah L sama dengan D akar D per 6A kuadrat ya, dimana D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, sehingga kita punya ini dia, kita anggap Y sama dengan Y. Yang pertama ini X kuadrat tambah 3X tambah 4 sama dengan 1 kurang X. Kita buat ruas kanannya jadi 0, begini dia. T X kuadrat tambah 3X tambah ini ya, jadi plus X. Ini min jadi, ini 1 jadi min 1 ini dia. Sehingga jumlahnya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 3. Kita cari nilai D-nya. Dengan A-nya kita dapat 1, B kita 4, C kita 3. Sehingga D itu B kuadrat kurang 4AC. T 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 3. T ini 16 kurang, ini 4 kali 1 kali 3, 12. Berarti D kita 4. Nah, sehingga luas kita yaitu D akar D per 6A kuadrat. D kita 4, berarti 4 akar 4 per 6 kali 1 kuadrat. Berarti ini akar 4 itu 2, berarti 4 kali 2 8 per 6. Sederhananya 4 per 3. Jadi luasnya adalah B. So, nomor 20. Diketahui kubus ABCDFGH yang panjang rusuknya 6 cm, maka jarak titik H ke garis AC ya. Kita buat gambar kubusnya, ini dia. Dan kita buat garis AC ya, mana rusuknya 6 cm. Nah, untuk mencari jarak H ke AC ya, ini dia. Dan ini akan bertemu di pertengahan AC. Jadi H ini akan kita cari adalah pertengahan dari AC ya. Nah, kita anggap ini titik P, pertengahan AC dengan BD ini ya. Maka bisa kita pindahkan gambarnya menjadi gambar segitiga siku-siku seperti ini. Ini dia ya. Jadi kita ingin mencari panjang HP ya. Nah, HD sendiri adalah 6 cm dan DP itu yaitu setengah dari DB, setengah dari diagonal ruang ya. Kita punya rusuknya 6 cm, maka diagonal ruang itu adalah rusuk akar 2. Berarti DB itu adalah 6 akar 2. Berarti setengah kali 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Berarti DP ada 3 akar 2. Nah, sehingga kita bisa mencari HP ini dengan konsep Pitagoras, yaitu HP kuadrat sama dengan HD kuadrat tambah DP kuadrat. Kita ganti T6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat, yaitu 36 tambah 18, 54. Berarti HP kuadrat 54. Artinya HP adalah akar 54, yaitu 54 itu 9 dikali 6. Akar 9 adalah 3. 3 akar 6. Nah, atau begini ke konsep secara praktisnya. Ya. Jarak titik baik E, F, G, H ke tengah. Jadi ini H ke AC ini sama dengan kita mencari titik H ke tengah bidang alas ini, ya. Berarti jarak titik baik E, F, G dan H ke bidang alas konsepnya adalah setengah R akar 6. Nah, gitu. Dalam hal ini H ke AC, berarti kita ganti R-nya 6, di setengah kali 6 akar 6 yaitu 3 akar 6. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 21, kubus ABCD FGH memiliki rusuknya 4 cm, sudut antara AE dengan bidang AFH adalah alfa, maka nilai sin alfa. Nah, ini kubus yang rusuknya 4 cm
kita buat bidang AFH, ini dia. Jadi sudut yang dibentuk antara AE dengan AFH adalah sebenarnya sama dengan sudut yang dibentuk oleh AE dengan garis tinggi segitiga ini, yaitu ini dia. Ya, ini garis tinggi segitiga dari AFH. E ini kita pertemukan ke sini, ini dia. Kita anggap titik P. Ya, berarti sudut yang dibentuk oleh AE dengan AP yang kita anggap sebagai alfa. Nah, kita konversikan ini ke dalam bentuk segitiga. Kita keluarkan segitiga APE. Ini dia, alfa APE. Ini dia. Nah, panjang AE jelas 4 ya. Nah, sedangkan panjang EP adalah setengah diagonal bidang dari EG ya. EG itu adalah 4/2, maka setengahnya adalah 2/2. Nah, kemudian untuk AP sama seperti tadi, bahwa jarak titik A ke tengah bidang atas ini adalah setengah dari rusuk akar 6 ya. Berarti ini ya, setengah dari rusuk akar 6. Rusuk kita 4 kali setengah 2, berarti 2/6. Nah gitu dia. Sehingga nilai sin alfa itu adalah sisi depan per miringnya. Berarti EP depannya, ini kan sudah alfa sini, ini EP per miringnya AP. Berarti ini 2/2 per 2/6. 2 bisa kita bagi, akar 2 bisa kita bagi dengan akar 6, yaitu akar 3, berarti 1/3. Berarti sin alfa dengan 1/3 kita rasionalkan, akar 3 per akar 3, maka kita dapat 1/3/3. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 22, suatu tangga disandarkan pada dinding rumah. Panjang tangga adalah 3 meter, sedangkan sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Ya, jarak ujung atas tangga dengan tanah. Ya, kita buat gambar seperti ini. Ini tangga yang disandarkan. Ya, ini tanah ini dinding, dan panjangnya adalah sudut yang dibentuk adalah 60 derajat dengan panjang tangga adalah 3 meter. Nah, kita buat anggap ini titik A, sini titik B, dan sini titik C. Ya, berarti jarak ujung tangga atas dengan tanah adalah CB. Ini dia CB. Berarti kita menggunakan konsep sin ya, karena depan sudutnya adalah CB per miringnya 3. Berarti perhatikan segitiga BC-nya bahwa sin 60 yaitu depan per miring, depannya CB, miringnya CA. Artinya CB itu adalah CA kali sin 60 ya. CA itu adalah 3 sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti 3 kali setengah adalah 1,5. Akar 3 itu sendiri kita ketahui 1,7. Berarti 1,5 kali 1,7 yaitu 2,55. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 23, grafik fungsi fx sama dengan 2 sin 2x tambah v per 6 mempunyai periode berapa? Ya. Jadi konsep periode suatu fungsi trigonometri, misalnya fungsi kita fx sama dengan a sin bx tambah c, ya, maka t itu periode itu t, yaitu 2v per b, ya. T itu periode, berarti karena soal kita adalah 2 sin 2x tambah v per 6, t b kita 2, berarti t kita adalah 2v per 2 yaitu v. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 24, nilai sinus terkecil dari suatu segitiga yang sisinya 5 cm, 6 cm, dan akar 21 cm adalah, nah solusinya, nilai sin terkecil adalah terletak di depan sisi yang terpendek. Nah, kita cari dulu mana sisi yang terpendek. Karena bentuk akar kita arahkan ke akar. 5 itu akar 25, 6 itu akar 36, dan akar 21. Berarti akar 21 yang terpendek. Ya, jadi kita buat segitiganya seperti ini. Ini 5, ini 6, ini akar 21. Berarti sudutnya adalah sini, theta ini. Ya, di depan sisi terpendek. Kita anggap theta. Kita lagi kasih lambang segitiganya A, B, C. Ya, maka kita ingin mencari sudut A ini ya. Berarti kita gunakan karena diketahui ketiga sisi, maka konsepnya kita menggunakan aturan kosinus, di mana
BC kuadrat itu adalah AC kuadrat tambah AB kuadrat kurang 2AC AB cos theta. Kita ganti, ini dia. BC akar 21 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 5 cos theta. Maka ini 21, ini 36, ini 25. 2 kali 6 kali 5 adalah 60. Ini pindah ke sini, berarti 60 cos theta. 36 tambah 25 adalah 61. 21 ke sini, min 21. Artinya ini 40 per 60. Artinya kita sederhanakan menjadi 2/3, sama-sama dibagi 20. Nah, cos itu konsepnya kosami, samping per miring. Maka kita buat segitiga bantunya, ini dia. Ini theta, sampingnya 2, miringnya 3. Kita cari depannya dengan Pitagoras, maka kita dapat akar 5. Karena 9 dikurang 4. Ya, ada 5, berarti D-nya akar 5. Maka sin theta itulah si demi, si D per M, berarti akar 5/3. Atau 1/3 akar 5. Jadi jawabannya adalah C. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan menghadapi USBN dan UNBK tahun 2019. Sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan, koreksi, silakan isi kolom komen. Oke, tunggu video sambungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.